di Indonesia memang laki-laki. Berikutnya, anak kita misalnya tidak ada jodoh, sebagai laki-laki wajib memberikan mut'ah. Apa mut'ah? Penggembira. Jadi jangan sembarang menolak perempuan ya, karena alasan apapun, kecuali dia setelah ditolak itu harus diberi mut'ah. Namanya apa? Mut'ah itu penggembira. Begitu. Jadi jangan anak gua lu tolak, lu kagak kasih apa-apa. Kita nggak bener. Nolaknya juga sah, tapi dosa karena nggak diberi mut'ah. Karena ada hak keperempuanan pada saat 3 bulan, bukan hanya dalam iddah seorang perempuan itu, tapi juga termasuk hak memanfaatkan. Mulai dari rumahnya masih harus bisa tinggal di sana, mulai dari makannya, minumnya, bahkan pakaiannya selama 3 bulan, atau perempuan dalam iddah. Itu kewajiban laki-laki pula. Jadi banyak sekali. Bukan hanya kewajiban nafkah, andaikan ujungnya, finishnya juga harus bercerai misalkan, anak kita sebagai laki-laki wajib memberikan mut'ah bagi perempuan yang telah ditolak. Gitu. Jadi dari sini kita harus paham kenapa Allah memberi batasan acuan bagi laki-laki 2 bagian. Lidzakari mislu hadil unsayain. Jangan-jangan terjadi di kita, bapak-bapak sekalian, ya. Semuanya serba mungkin. Andaikan anak kita perempuan, ya itu yang terjadi. Ya. Andaikan laki-laki, ya itu yang harus. Jadi tidak harus lalu protes, sama-sama anak bapak, laki maupun perempuan, bapak kasih 1 bagian, disamakan. Dan ini hukum waris namanya. Dan kita harus ikuti sebagaimana acuan Quran. Untuk laki-laki mesti 2 bagian, karena tadi ada konsekuensi yang bla 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 tadi. Kalau tidak, kita nanggung beban. Bagaimana kalau itu terjadi ninggang di anak kita? Anak kita itu perempuan, ya, nikah dengan seorang laki-laki tidak dibawa mahar, gimana harga dirinya? Ketika ujungnya, finishnya, anak kita kemudian ditolak oleh seorang laki-laki, tidak ada mut'ah, bagaimana perasaan? Jadi hak-hak itu dan kewajiban-kewajiban itu melekat bagi seorang laki-laki. Oleh karena itu aturan Allah lidzakari mislu hadil unsayain sudah sangat tepat sebenarnya. Namun ini seringkali ditolak, ya, seringkali ditolak, seringkali dengan kata-kata semuanya anak bapak. Ya, kalau semuanya anak bapak, ya sudah, mau diberikan sama pun sepertinya iya, ya, walaupun sama-sama satu, semuanya anak bapak. Tapi tadi bagaimana untuk laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi hukum waris ini
ya, fuqaha ini ditinggalkan. Ini yang dimaksud. Maka dibilang yafirruna minal ulama wal fuqaha. Ini ditinggalkan. Memang jelas hukum Allah yang bakal paling dulu diangkat oleh Allah adalah hukum waris. Rupa-rupanya begitu. Ya, ini rupa-rupanya. Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Yafirruna minal ulama, dari para ulama. Ya, ini sekarang juga sangat kelihatan bagaimana ulama dibuat orang dikriminal atau kriminalisasi. Bapak-bapak harus paham, di akhir zaman akan ada, biar umat itu lari dari ulama. Secara kasar mungkin, secara fisik tidak terjadi, lu lari dari guru, dari kiai, enggak terjadi. Tapi bagaimana orang mendesain agar umat ini benci. Itu kan sama dengan yafiruna, iya kan? Difitnahnya. Ya sekarang walaupun saya nggak ngomong juga bapak-bapak tahu bagaimana. Kita jangan terjebak. Ada orang yang begitu benci terhadap Habib Rizik misalnya. Ini hati-hati. Dia ulama, dia Habib, zuriyah Rasul, nggak ada alasan untuk itu. Ya. Jadi dibuatnya umat benci terhadap ulama, tapi tentu dengan cara halus. Dan ini akan terjadi bagaimana Rasul 15 abad yang lalu mengatakan akan terjadi akhir zaman itu orang lari daripada ulama. Secara fisik mungkin tidak terjadi, tapi didesain, udah ada para pendesain dajjal-dajjal yang bagaimana memfitnah. Maka kita nggak boleh terjebak ikut-ikutan. Yuk, nggak perlulah, ya. Beliau ini kan bukan hanya zuriyah keturunan Rasul, iya kan? Tapi apa dia koruptor? Tidak. Ya. Politikus yang haus jabatan juga tidak. Tapi kenapa dibuat kita benci? Oh, ini untuk memisahkan antara ulama dengan umatnya. Kita nggak boleh terpancing lalu kemudian. Bahkan kemarin sempat ada pembakaran foto Habib Rizik segala macam. Jangan, ya. Akhirnya timbul gambarnya di mana-mana gede-gede, ya. Karena umat tidak puas, kok gambar saja dibakar. Begitu bencinya terhadap seorang Habib. Kita nggak boleh, ya. Dengan alasan akan mendirikan khilafah segala macam, nggak usah, ya. Nah ini memang yang membuat daripada yafirruna minal ulama itu didesain sedemikian rupa orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Dan ini yang akan terjadi, dan sekarang terjadi. Yafirruna minal ulama, tidak dipercaya lagi, tidak didengar lagi, ya. Salah sedikit saja itu supaya tadi. Nah, jadi tadi didahulukan fuqahanya, ulamanya dibelakangkan. Ulama dalam tingkat dunia, ya mungkin beliau tingkat ya nasional. Ulama-ulama yang tingkat kampung juga begitu. Mungkin ada yang fitnah guru, ada yang memfitnah kiai, ada yang memfitnah, itu sengaja supaya orang tidak percaya. Nah ini sama dengan yafirruna, tidak didengar. Lebih didengar artis itu, ya. Nah ini pasukan. Ya buktinya sekarang ngenamain anak saja, cucu mungkin lebih nyontok ke nama-nama yang gitu, ya kan? Apakah ada di antara kita datang ke guru, Pak Yai, saya mau namain anak siapa yang bagus, dari apa?
ya itu udah nggak menarik, mesti dia rujukannya TV, rujukannya nama-nama artis. Itu kan termasuk tidak mendengarkan ulama, rujukannya nama-nama artis. Iya kan? Iya. Orang kampung bilang, mau lu keberatan nama ya. Nama itu ya mengacu kepada Rasulullah. Nama-nama yang islami ya nama-nama Asmaul Husna, tapi pakai Abdul ya, Abdul Khalik, Abdul Razak misal ya. Tapi ini sudah tidak populer lagi. Yang populer justru Roger, Robert ya. Nama-nama artis ini termasuk dari yafirruna minal ulama, ogah denger. Padahal nggak susah juga. Ketika kita punya anak, kita nggak pernah dengar misalnya karena nggak pernah dengar, Rasulullah itu mengajarkan bagaimana tahnik ya, memberikan nama yang baik ya kan, ayyuhsina ismahu, dibaikin namanya dengan nama-nama tadi asma Allah dan sebagainya. Nggak nanya itu, padahal kenapa kita tidak mau nanya? Nggak ada yang sulit sebenarnya ya kan. Kalau Rasul mengacu saat 7 hari misalnya diapahkan ya, baca marhaba, selamatan, memberi nama. Termasuk kebiasaan mentahnik anak nih juga di kita jarang. Tahu mentahnik? Ada kormanya yang mahal, usia anak masih 7 hari sambil diselamatin, masukin ke lak-lakan. Itu namanya tahnik. Itu Rasulullah pernah mentahnik cucunya, dimasukkan. Ini nggak populer ya. Kalau selamatan mungkin 40 hari paling tidak populer dengan marhaba. Kita punya cucu itu rada-rada mending populer. Tapi kalau tahnik ini juga bagaimana ajaran Rasulullah, kita nggak bisa melakukan. Karena apa? Nggak mau denger. Coba kalau kita nanya, Ustaz kebetulan saya ini punya anak cucu kebetulan, gimana caranya? Ya tentu diajarkan dengan jauhin ketika dia lahir, mau lahiran, sama suaminya saja, berarti mantu kita, suruh dia azan ya, tiup bun-bunannya, nah ini tempo-tempo suaminya, lakinya lagi ngeden, suaminya mah di mana. Jadi lebih duluan setan mengapanya dengan suara azan yang menggema di telinga anak. Siapa yang mengazari? Suaminya. Nggak bisa, ajarin. Bapaknya nggak bisa, minta azanin sama Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mah kurang ya suaminya tentu. Nggak ada yang sulit kan azan. Begitu lahir, azan. Siapa yang azan? Bah, lu, anak lu. Azanin mantu kita, suruh dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu baru. Kan dibilang lam yadurruhu ummus sibyan. Insyaallah tidak akan sedikit pun tersentuh ya, jin maupun syaitan, karena yang lebih dulu suara azan yang terdengar di cucu kita. Ini bagaimana nggak susah-susah diatur, pada begitu burudak deh wah malah ditenjrang atau ya kelenger. Azarin sama kita, ayo kamu bapaknya lu azanin, tiup bun-bunannya.
Itu ini jarang sampai ke situ kita kadang-kadang, ya, karena tadi ya firuna minal ulama. Jadi banyak aspek yang dimaksud dengan ya firuna minal ulama. Beres diazanin, ya, gak usah dikomatin, gak usah. Emang mau sholat, ada hadisnya, udah azanin cukup. Beres, ya, terus ya biasa, ya rawat dengan baik. Nanti di usia 7 hari ada namanya tahnik, ya. Tahnik itu kasih korma yang mahal digini-gini. Ada juga yang itunya mengatakan udah dari bapaknya langsung dikemot-kemot gini, langsung dimasukin. Nah, itu namanya tahnik. Itu nanti untuk membuat pencernaannya dia itu bersih, bagus sampai tua, nggak akan terkena penyakit pencernaan. Kita mau udah pada kelewat, udah pada tua begini. Orang tua kita juga kagak nanya sama guru, ya kan? Udah cucu kita sekarang bilangin. Itu ya. Udah lewat nih, pada inget gak di tahnik gak waktu usia 7 hari? Ah, boro-boro orang tuanya gitu nyahuin, orang tuanya kayak ngaji getara tuh. Nah sekarang kita bilang sama cucu kita, tahnik itu kayak apa? Tanya sama guru. Gue juga remeng-remeng dengernya. Tanya kayak apa tahnik gitu. Pakai korma ajwa, korma yang mahal, nggak ada cari sekarang mau udah banyak di kita korma ajwa. Baru sambil marhaban, marhaban marhaban ya nurul aini marhaban, panggil kawan-kawan, ya, tetangga kita, marhaba, pakai marawis, ya jangan terlalu kencang marawisnya, ntar anak kita sawan lagi cucu kita. Yang penting tadi supaya dia dengar yang pertama, berarti yang kedua. Pertamanya kan tadi apa? Azan. Lam yadurruhu umus sibyan. 7 harinya sudah kedengeran suara marhaban, sholawat kepada Nabi. Oh kalau tidak bisa Pak Ustadz gimana? Nanti 40 hari, ya. Tambah lagi kalau bisa dengan akikah. Akikah sekarang gerai korban udah gerai apa kambing udah di mana-mana. Ada yang terima beres, ada, ya. Gimana udah Islami, udah saya minta untuk cucu saya, ya, terima beres ada, mau motong sendiri ada, akikahin. Banyak kali ternyata. Pulang diakikahin tuh ya waktu masih kecil sama bapak kita, diakikahin enggak? Agak jelas. Udah sekarang cucu kita akikahin. Udah lewat begini, udah lewat begini. Ya korban berarti nggak apa-apa. Korban dengan akikah beda. Akikah mana nanti tadi? Jadi banyak hal sebenarnya. Ya, tadi azanin, gak usah dikomatin, ya, terus usia 7 tahun 7 hari beri nama, ya, upayakan yang paling dulu mendengar asma Allah dengan marhaba, dikelilingkan, akikahin. Kalau nggak ada mah nggak usah memaksakan memang, tapi kenapa enggak? Yakin sekelas kita mah bisa, cuman tempo-tempo kita kadang-kadang karena menganggap sepele, ya sudah. Ada anak akikahin anakmu, ini bah baru ada segini, udah tak bantu begitu. Anak kita, cucu kita juga kan anak kita. Jangan udah dewasa karena anak kita nggak kita juga nggak bantu, nggak diakikahin. Akikahin sama kita, beri nama yang bagus, tahnik. Itu semua kumpul, ya,
di bab anak, babus sobi gitu. Jadi termasuk proses untuk menjadi soleh itu luar biasa. Makanya jangan lari dari ulama, jangan lari dari guru, jangan lari dari kiai. Nah, akhir zaman itu akan ada umatku lari. Nah, ini akibatnya. Nah, kalau nanti sudah terjadi begitu, maka fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Ya, maka Allah sudah tidak mau menurunkan, Allah akan angkat keberkahan. Yarfa'ullahul barokah, akan Allah angkat keberkahan. Min kasbihim, mana kasbu, usaha. Jadi usahanya akan Allah angkat keberkahan. Dalam kehidupan kita tentu kita ingin berkah, maka barakallahu fi umrik, barakallahu fi malik, barakallahu fi juhdik, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sudah mencakup semua. Orang yang banyak juga gak perlu minta banyak, minta berkah ya. Minta berkah sama Allah. Banyak gue bakal kejar-kejar KPK, banyak kejar-kejar, mana ada ketenangan, ya kan? Atau banyak-banyak, benar-benar banyak pakai ibadah susah. Orang udah nyumbang ini, nyumbang ono, dia berat buat, boleh jadi karena keberkahan, Allah angkat keberkahan. Banyak mah banyak, tapi nggak ada keberkahan, bakal ibadah susah tuh, karena kurang keberkahan. Ada orang yang sibuk terus ya, nggak mau denger, udah gua wasaniyatu, dan yang kedua yusallitullahu ta'ala alaihim sultana. Lewat berapa kan Isya? Lewat 6 ya. Allah akan melindih, membelit ya, sultanan, suatu pimpinan zaliman, yang zalim. Sekarang masih sumir ya, dibilang zalim juga ogah, dibilang tidak zalim juga ya, tempo-tempo kurang pati resep sama agama ya, masih 50-50 ya. Coba kalau diajuin sama RT, sama RW, sama lurah, kalau perlu pembagian sembako setiap ngaji misalnya, itu kan bagus ya. Sembako di sini udah ngumpul ya, biarin, karena dampak COVID kayak apa kayak, taruh di sini depan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini nggak boleh diambil kecuali bapak ngaji dulu semuanya, itu baru berkah. Ini boro-boro ya. Yang ngajuinnya siapa? Pejabat yang paling dekat dengan rakyat, Pak RT, Pak RW ya, lurah. Tuh, kasih ke masjid Al-Mabrur, biar dia ngaji penuh di sono. Berapa? 300 bungkus, paling gak 5 liter 5 liter. Oh, kalau nggak penuh penuh nggak? Yakin ntar beres ngaji, siapa yang ngaji nih di sholat berjamaah, beres bawa buat ustadznya, biar agak gedean, biar lillahi ta'ala ya, biar mantep hatinya begitu ya. Jamaahnya ayo semua bagi, itu berkah ya. Ini boro-boro, makanya mungkin males
ngaji sama jaipongan malah dijabanin, pinggirnya jaipongan masjid ngaji, ya udah dijabanin sama maksiat karena nggak ada dukungan. Ini nanti satu ketika kalau kita sudah lari dari ulama, kalau kita sudah lari dari fuqaha, pasti akan terjadi begitu. Jabatannya nggak resep dari mulai atas sampai bawah. Coba dah. Dan yang paling terakhir, wasalisat, ini yang paling ngeri. Ini yang paling ngeri. Yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Apa yakhrujuna? Keluar. Apa keluar? Mati, keluar dari dunia, mati. Semua kita camat calon mati akan keluar daripada dunia, dibebaskan ke mana? Dibebesin kemana? Dibebesin ke tanah. Yakhrujuna minad dunya alias mati, dikubur. Alias dikubur bighairi imanin, tanpa membawa iman, alias mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Ini yang paling ngeri, na'udzubillah. Ya, jadi tidak membawa kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, karena tadi berarti ini bala, bukan cuma covid, ini covid. Ya, ini mah kalau mati itu syahid, Pak. Karena wabah itu syahid. Ya, itu Nabi katakan kalau betul-betul kena wabah, bukan wabahnya yang dibikin kopet, ya, diwabah-wabahin, tidak wabah tapi dibilangnya wabah. Itu. Tapi yang betul-betul terkena syahid insya Allah, bukan yang itu. Ya. Tapi yang keluar dari dunia alias meninggal tidak membawa iman. Tidak membawa iman. Na'udzubillah. Bawa imin doang. Bawa imannya nggak ada. Karena apa tadi? Ngeri kalau udah begini. Ini akhir zaman, Rasulullah katakan begitu, pasti. Wallahu a'lam bishawab. Sekali itu Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat.